kasih ya Bapak Ibu Guru. Ya. Terima kasih atas waktunya. Udah lelah-lelah gitu ya. Dan sore ini kalian boleh memenuhi permintaan saya. Terima kasih atas bantuannya. Nah, hari ini saya akan mendiseminasi pemahaman saya mengenai budaya positif. Nah, ini adalah salah satu tugas dari lapor Merdeka Belajar, yaitu guru penggerak. Nah, saya mengikuti guru penggerak yang pertama, ya. Nanti kalau ada di akhir mau ditanya, silakan. Nah, jadi agendanya yang pertama itu kita akan pelajari tentang paradigma pembelajaran. Kemudian yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat perubahan dasar manusia sampai ke posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti ada keyakinan kelas sama segitiga dan nah, tujuannya adalah kita semua dapat menerapkan budaya positif dalam pembelajaran kita terutama di sekolah ini. Kemudian yang kedua, kita dapat menerapkan posisi kontrol. Nah, nanti kan di sini saya jelaskan posisi kontrol yang ada pada guru itu seperti apa dan bagaimana kita menerapkannya di sekolah. Nah, apa sih budaya positif? Seperti itu ya. Nah, budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Jadi dengan nilai yang bernilai positif dan itu menumbuhkan karakter dari seorang murid. Itu budaya positif. Nah, terutama kesiswaan ini kan ya penting mengetahui budaya positif ini. Nah, kita masuk yang pertama pada perubahan paradigma belajar. Nah, pertama kali itu dirancang dari pembelajaran diferensiasi. Kalau kita tahu kan zaman sekarang itu anak-anak minat bakatnya semakin aneh gitu kan. Kalau kita lihat kan teknologi semakin berkembang, sehingga kita sebagai guru itu harus bisa mengkonsep pembelajaran berdiferensiasi, artinya berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan dan murid itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini yang nantinya akan membentuk karakter murid dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian nanti di akhir ini kita akan karena kita ini guru itu bertugas untuk mewujudkan penerus bangsa. Tentunya anak-anak yang kita ajarkan itu pasti nanti akan harus memiliki karakter yang baik, kemudian berakhlak mulia, cerdas dan berbudaya. Nah, kemudian untuk disiplin positif, kalau kita mendengar kata disiplin tentu tidak asing lagi kan Bapak Ibu. Nah, kayak kita setiap hari datang pagi ke sekolah, kayak itu kan tetap waktu. Nah, itu disiplin ya. Nah, kayak kepatuhan, kemudian aktivitas kita yang patuh dengan keadaan sekolah itu disiplin. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa disiplin itu adalah bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, yaitu berdasarkan nilai-nilai universal. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini, kedisiplinan itu bagaimana kita sebagai diri kita sebagai guru itu mengontrol diri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri, ya. Jadi kalau kita sebagai guru udah disiplin, pasti anaknya akan termotivasi seperti itu. Nah, dan ini disiplin ini bukan dari eksternal anak-anak, tapi dari internalnya sendiri. Jadi kalau internalnya sudah terbangun, maka disiplinnya juga akan tumbuh sedemikian rupa, ya. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia itu kalau kayak kita disiplin di sekolah nih, apakah kita karena untuk mendapatkan imbalan seperti itu, ya nggak? Nah, atau penghargaan, dan ataukah karena kita ingin menghindari ketidaknyamanan, kayak misal teguran, hukuman, kayak gitu kan? Nah, itu yang sering kita lakukan nih, anak-anak juga itu tuh. Pasti mereka tuh enggak kok datang terlambat karena takut nih. Misalnya saya ucap gini, suka marah gitu kan. Nah, mereka datang terlambat tapi kena hukum kayak gitu kan. Nah, itu motivasi orang seyogyanya ya. Nah, tapi di sini di dalam budaya positif ini ditumpukan bagaimana sih motivasi anak untuk mereka itu datang ke sekolah itu keinginan sendiri seperti ini ya. Keinginan sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Nah, jadi mereka tuh datang ke sekolah itu untuk apa? Jadi itu punya alasannya sendiri dan itu termotivasi dari dirinya sendiri, bukan karena imbalan tadi atau bukan karena hukuman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam lebih lanjut, sebenarnya anak-anak kita itu memiliki kebutuhan dasar.
Misalnya mengapa anak satu dalam tanda kutip mereka nakal? Pasti kalau kita selidiki kayak wali-wali kelas kan pengembangan itu kan, pasti ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri mereka. Misalnya dari mohon maaf dari keluarga broken home. Nah, berarti mereka kurang kasih sayang sehingga seringkali kalau di kelas itu mereka bertindak aneh untuk mencari perhatian, kan? Benar nggak? Kemudian kebutuhan bertahan hidup, kayak mana sih biar mereka tuh diterima di dalam kelas mereka tentunya. Nah itu kadang-kadang mereka membuat aktivitas yang aneh-aneh sehingga kita marah kayak gitu kan. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah itu kebutuhan-kebutuhan dasar pada manusia juga serta diri kita. Nah budaya positif di sini menurut teori William Glasser itu dia menyatakan bahwa ada teori evolusi guru mengontrol murid. Ya, sering sekali kita sebagai guru ini mengontrol murid kayak gitu. Misalnya kita memerintahkan dia, misalnya kamu berjemur kayak gitu kan, kita inginnya dia ikut perintah kita seperti itu. Dan ternyata itu salah. Nah, itu bukan keinginan dari murid, tapi itu keinginan kita memerintah dia. Nah, kalau kita sebagai guru mau nggak dikontrol oleh orang lain? Nggak mau, sama dengan murid. Murid pun nggak mau, tapi mau gimana lagi? Karena mungkin dia mikir nilainya dari kita, jadi dia ikut aja kayak kita mau. Berjemur karena kamu terlambat, berjemur lah dia kan. Sebenarnya dalam hatinya dia dongkol. Nah ini ilusi dari William Glasser ini. Dari awal mulanya seperti itu ya. Nah sehingga muncullah 5 posisi kontrol guru. Nah jadi ada 5 posisi kontrol guru menurut dosen tahun 1998 ini. Yang pertama penghukum. Ya siapa yang sering jadi guru penghukum di sini? Awas ya, awas ya kamu katanya. Kamu selalu yang salah, kamu lagi yang terlambat. Katanya seperti itu kan? Nah itu guru penghukum. Kamu datang terlambat, berjemur, atau kamu datang terlambat. Hormati yang bendera kayak gitu kan? Nah itu guru penghukum. Dia tidak mau tahu apa penyebab anak itu misalnya terlambat. Pokoknya intinya kamu terlambat. Tidak mau tahu alasan anak itu apa. Nah ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ya, kalau saya sering gitu ya. Kamu kok terlambat, nanti ibu yang tak nyaman dari kepala sekolah. Kan? Kamu kok kayak gini, nanti ibu tak nyaman sama Pak Doni. Itu membuat rasa bersalah. Jadi kita menghidupkan anak itu seolah-olah dia membuat kita yang membuat bersalah, kita yang salah. Gitu ya. Nah, misalnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Kan dia merasa terzolimi gitu kan. Nah dia bilang, oh saya gini, orang tua saya dulu kecewa gitu kan. Nah itu salah ya. Saya sering. Kemudian yang ketiga teman. Nah ayo saya juga teman nih. Ayolah bantu bapak nih gitu kan. Ayolah ingat katanya. Nah teman tuh sampai kayak dia terlambat ya biarkan, tidak apa-apa gitu ya. Dia lulus gitu kan dengan bahasa yang halus. Nah ini juga senyum-senyum ya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa katanya, nanti ibu bantu bereskan. Nah itu teman. Ya ada juga guru yang menjadikan muridnya itu teman gitu ya. Nah kemudian ada yang sebagai pemantau. Nah kalau pemantau ini agak beda. Jadi kalau pemantau ini seperti ada peraturan. Jadi dia buat peraturan, tapi itu tidak berdasarkan kesepakatan ya. Oke, dan kesesuaian bikin tanda tertib gitu kan. Ini kalau misalnya 10 kali terlambat, panggilan terakhir, gitu kan? 11 kali terlambat tidak naik kelas. Nah itu kan aturan namanya. Kita tidak tahu anak-anak itu setuju atau tidak. Nah itu juga kita buat. Sehingga kalau pemantau di sini gurunya lihat, kalau dia terlambat 1 kali, hukumannya apa? Terlambat 2 kali, hukumannya apa? 3 kali, hukumannya apa? Gurunya tinggal menyarankan. Kalau kamu terlambat 3 kali, kau harus pergi WC. Nah itu pemantau. Ya. Kemudian yang paling baik itu adalah manajer. Nah, apa? Ada keren kan, saudara? Manajer. Nah, manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kalau di sini gurunya sering berkata, apa yang kamu yakini? Kalau misalnya, kalau kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat? Jadi, kayak apa mengarahkan anak itu mencari solusi.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Kenapa saya Buka sub basket. Nah, itu yang sebagai penghukum ya. Jadi guru itu tidak mau tahu kalau dia terlambat, tidak mau tahu alasannya apa. Seperti itu. Nah, itu yang sering saya juga lakukan seperti itu ya. Kemudian ini yang kedua, nah ini membuat merasa bersalah, merasa bersalah ya. Nah, selamat pagi, Bu? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, ini temannya. Nah, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak tersenja, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Buana, bagaimana Buana? Nah, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat.
selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, mana yang paling mantap ya? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Kenapa? Lihat aja kalau mau. Kalau yang lebih bagus itu nomor 5, ya. Yang pas juga udah bagus. Empat kita bagus, tapi kesepakatannya harus semuanya. Nah, untuk kita bisa masuk ke nomor 5 itu kita harus buat keyakinan kelas, ya, bersama wali-wali kelas, kemudian kejuaan, ya. Nah, keyakinan kelas itu berisi tentang surat pendapat dari antara kita. Jadi mereka tuh maunya apa? Dibuat, disepakati bersama. Nanti hukuman apa? Konsekuensinya apa? Nah, jadi ketika mereka melanggar, mereka bisa dengan sadarnya sendiri apa yang harus mereka lakukan. Seperti itu, ya. Itu keyakinan kelas. Nah, kemudian untuk segitiga restitusi ini berkaitan dengan ketika anak itu melakukan kesalahan, kita harus bisa menstabilkan dia seperti itu ya, menstabilkan identitas anak itu. Ketika anak itu terlambat, kita sebenarnya tidak boleh ngejudge dia yang aneh-aneh seperti itu. Tapi kita harus stabilkan, oh kamu terlambat hari ini tidak apa-apa, besok makan lebih baik, atau oh masih ada kok yang lain yang terlambat juga hari ini tidak apa-apa. Kayak itu menstabilkan, tidak mengejudge dia sehingga itu akan termemo di pikirannya sendiri, ya. Kemudian nanti validasi tindakan yang salah. Kalau kita pelan-pelan masuk, apa sih yang salah tadi kok bisa terlambat, ditanyakan alasannya. Kemudian nanti dari alasan itu apa yang harus dilakukan? Seperti itu menanyakan keyakinan. Seperti itu untuk segitiga restitusi ini. Dan sudah saya terapkan kemarin SEC-nya seperti itu ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu Guru, kita sama-sama belajar hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan atau ingin syarat atau kritikan, silakan. Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan mana? Oh iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan selamat sore. Selamat sore.
hal yang berubah pada murid-murid. Di antaranya, murid menjadi lebih disiplin, sadar dengan sendirinya atas tugas yang dikerjakan, dan lebih bertanggung jawab. Hal itu dikarenakan Ibu Cobi menerapkan keyakinan kelas dan murid-muridnya. Saya sangat terinspirasi atas kegiatan yang Ibu Cobi lakukan. Perkenalkan, nama saya Ningsi. Saya siswi kelas 12 MIA dari SMA Metodis Sanggoledo. Tanggapan saya selama belajar dengan Bu Cobi sebagai guru biologi saya telah menerapkan nilai-nilai kebajikan. Saya dan teman-teman di kelas telah membuat kesepakatan kelas bersama, dan kesepakatan kelas ini membuat kami belajar dengan nyaman dan aman. Terima kasih.